Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Begitu cepat waktu berlalu, tidak terasa hari ini kita telah memasuki hari yang pertama di bulan Juli tahun 2023 ini. Marilah kita kembali bersama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan melalui program Mari Membaca Alkitab pada malam hari ini. Mari kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah sertai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan sebelum mengakhiri malam hari ini, kami akan meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan untuk kami bisa lebih memahami akan firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini bertemakan pukulan meleset adalah bagian dari pertandingan. Bacaan diambil dari Amsal pasal 24 ayat pertama sampai ke yang 34. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menghujat hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapatkan ganjaran berkat. Siapa memberi jawaban yang tepat, mengecup bibir. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana
ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Syukur kepada Allah. Pukulan meleset adalah bagian dari pertandingan. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Anda mendengar nama Babe Ruth, apa yang Anda pikirkan? Salah satu dari pemain baseball terbaik sepanjang masa? Salah satu dari pemukul home run terhebat yang pernah ada? Tahukah Anda bahwa Babe Ruth tidak saja memegang rekor pemukul baseball terbaik, namun juga untuk kegagalan pukulannya? Itu benar. Babe Ruth bukan saja raja pemukul home run yang berhasil, namun juga raja pemukul home run yang gagal. Walaupun banyak pukulannya yang meleset, Babe Ruth tetap bertahan. Ia tidak menyerah, ia tetap berusaha. Hari ini, ia diingat karena keberhasilannya. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memikirkan masa-masa sulit dari bagian kehidupan kita. Saat dimana kita merasa ingin menyerah. Apakah ada bagian dari hidup kita yang saat ini tampaknya tidak ada harapan? Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Namun mereka yang dapat bertahan selama masa-masa sukar akan tetap kuat. Setiap orang pernah mempunyai masalah. Pukulan yang meleset adalah bagian dari suatu pertandingan. Bahkan sebagian besar prestasi terkadang mengalami kegagalan sepanjang perjalanan. Jika kita gagal, jangan menyerah. Mari kita mencoba terus. Dan Tuhan Yesus siap memberikan pertolongan atas kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah kekuatan kami. Pakailah masa-masa kegagalan kami untuk mengajarkan kami bersandar pada kekuatan Tuhan. Biarlah kami selalu menaruh harap, menaruh percaya, keyakinan penuh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.